Tapi ditantang di sini kejaksaan, ya. Masa 12 tahun bisa berubah jadi 1,6 bulan? Halo Bapak. Sampaiin sama si hakim yang terhormat tuh yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Gak sedikit ganjel sih enggak, saya mikir aja gitu loh, karena selama ini yang kita tahu adalah dia salah satu pemegang saham di sebuah klub gede yang ada di Bali bersamaan dengan seorang pengacara kondang ya. Bingung aja, atau mungkin jadi baru sekarang gak kepikir bahwa si pengacara ini dia sejak dulu tidak pernah nyentil, tidak pernah ada tanda-tanda untuk membela ataupun kayaknya enggak ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada yang menarik dari komentar Hotman Paris soal vonis 1,6 bulan dari Richard Eliezer. Hotman Paris akan mempertanyakan hal tersebut, putusan hakim yang jauh dari tuntutan jaksa 12 tahun. Dan dia pun menantang jaksa agar banding dengan putusan hakim yang hanya memvonis Richard Eliezer 1,6 bulan. Hal ini nampaknya senada dengan Nikita Mirzani yang mempertanyakan vonis mati kepada Verdi Sambo dan juga mempertanyakan vonis mati kepada Eliezer. Dan hal ini ditanggapi oleh Ricky Lumintang, brand ambassador dari MS Glow, yang mengulik hubungan antara Hotman Paris dengan Nikita Mirzani yang menjadi pemilik saham di sebuah klub ternama yaitu Holywing. Seakan kemarin memang sempat renggang hubungan Hotman dengan Nikita Mirzani, yaitu soal Bunda Korla, di mana Hotman ikut mendukung Bunda Korla dan mengajak Bunda Korla tampil di beberapa outlet Holywing di Indonesia, sedangkan Nikita Mirzani justru menyerang Bunda Korla meskipun dia juga pemegang saham Holywing. Menurut Ricky Lumintang, brand ambassador dari MS Glow, nampaknya memang hal ini mungkin hanya gimmick belaka, sehingga dia pun mengomentari Hotman Paris dengan Nikita Mirzani. Nah, bagaimanakah Ricky Lumintang yang selalu kritis dan mengkritik Nikita Mirzani? Setiap komentar-komentarnya di media sosial, dia bersuara. Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Masih ingat yang ini? Oh, kayaknya sekarang dia sedang lucu-lucunya bikin pengalihan isu, atau mungkin dengan sadar karena dia tahu dia famous, dia tahu dia terkenal. Sekaligus dia mencoba untuk mempertahankan supaya tetap eksis, tetap menjadi pusat perhatian walaupun hanya di media sosial, karena sekarang untuk cari uang di media sosial pun dengan teriak-teriak, dengan bikin sensasi, pasti like dislike ada, tetap ada uang jajan mungkin buat dia masuk. Kesian uang jajan. Kalau dulu kan masih ada kontrak-kontrakan di atas kertas atau hitam di atas putih. Jadi sekarang mungkin sudah sangat terbatas, jadi dia melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang recehan sih, tapi lumayan sekaligus mempertahankan eksistensinya. Yang semangat ya, Nyai. Terus ada satu yang agak sedikit ganjel sih enggak, saya mikir aja gitu loh, karena selama ini yang kita tahu adalah dia salah satu pemegang saham di sebuah klub gede yang ada di Bali bersamaan dengan seorang pengacara kondang ya. Bingung aja, atau mungkin jadi baru sekarang gak kepikir bahwa si pengacara ini dia sejak dulu tidak pernah nyentil, tidak pernah ada tanda-tanda untuk membela ataupun kayaknya enggak ya. Kok nggak pernah lihat saya? Kenapa ya? Kan mereka satu company, bahkan sebagai pemegang saham di satu perusahaan yang bisa dibilang gede begitu kan, harusnya bisa saling tanam badan untuk
sahabat terkasih, tersayang, tercinta. Tapi kok nggak pernah kelihatan ya? Apa saya yang nggak pernah ketemu ya? Ya Allah, kesian amat bentuknya sekarang. Udah dandan habis-habisan. Cuman tampil di media sosial. Sadar bentuknya nggak sih sekarang? Udah kayak ngamen keliling. Oh iya, jualan barang bekasnya laris. Amin. Kasihan kalau udah kehabisan makan. Jangan lupa segera belanja. Kalau masih ada barang-barang yang mau di pre-love lagi, udah kumpulin di ruang depan. Pakai nunjukin jualan barang bekas. Mau jualan barang itu udah kagak bisa ya. Kagak ada yang mau beli. Boro-boro tawarin 1-2 juta ada yang mau beli. Apalagi 80 juta. Mustahil. Kalau jaksa tidak mengajukan upaya hukum banding, demikian pun dengan Richard Eliezer melalui penasihat hukumnya Bang Roni, maka vonis terhadap Richard Eliezer yang divonis 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi enough, selesai, dan dipotong masa tahanan. Artinya setelah menjalani beberapa bulan lagi ke depan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa Richard Eliezer berpeluang sangat besar untuk kembali ke Satuan Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota BRIMOB setelah tentunya melalui proses propam ya, persidangan propam ya, etik di kepolisian. Jadi kalau misalnya Bang Hotman menantang jaksa untuk mengajukan upaya hukum, sudah terlambat karena sudah dinyatakan bahwa jaksa tidak banding. Saya hanya mau bilang bahwa meskipun sebelumnya dituntut 12 tahun, saya harus mengapresiasi setinggi-tingginya buat Jampidum Jaksa Agung yang telah bijaksana menyikapi vonis 1 tahun 6 bulan terhadap Richard Eliezer, karena ini adalah harapan dan ini adalah cerminan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia ya. Artinya ini mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia, dan tentunya ya ini juga membangkitkan semangat publik terhadap kejaksaan juga. Meskipun sebelumnya sempat dituntut tinggi, ya itu kan sah-sah saja ya pendapat dan pertimbangan hukumnya. Namun tentunya hakim memiliki keyakinan dan pendapat yang berbeda, sehingga hakim menetapkan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum, sehingga mendapatkan keringanan, dan bahkan Prof Mahfud MD sampai tepuk tangan dan sangat bahagia karena dianggap Hakim Wahyu ini sangat berani dan tegas. Bravo.